tajwid itu bisa dibilang itu memperbagus cara kita ngaji. Betul? Betul. Biasanya itu ya. Nah, di sini kakak pengen membahas tajwid. Nah, tajwid itu kan ada dua ya. Ada nun sukun sama mim sukun. Nun sukun sama mim sukun. Nah, di sini akan membahas nun sukunnya. Jadi nun sukun itu ada yang tahu nun sukun itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nun sukun itu ada berapa? Oke, di sini akan menjelaskan nun sukun itu ada 5. Ya. Yang pertama itu idhar hati. Yang kedua itu idgham bigunnah. Terus yang ketiga idgham bilagunnah. Yang keempat itu iqlab. Yang kelima itu iqlab hadidi. Nah, ini adalah nun sukun dan tanwin. Nah, di sini akan menjelaskan idhar hati. Jadi idhar hati itu apabila nun sukun dan tanwin itu bertemu dengan beberapa huruf, misalnya 5 huruf tidak salah. Apa nama huruf? Yang pertama itu hamzah, ha, ain, ha, kha, sama gha. Ya. Terus dibacanya jelas. Dibaca dengan jelas. Contoh, di surah Al-Baqarah, qulun amana. Nah, qulun aman. Nah, di sini disebut izhar karena ada tanwin. Kan nun sukun dan tanwin di sini ya. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan hamzah yang disesuaikan dengan huruf tadi. Hamzah, ha, ain, ha, gha sama kha. Nah, di sini dia tanwin ketemu sama hamzah. Jadi dibaca jelas. Seperti qulun amana. Paham? Oke. Terus kemudian idgham bigunnah ini apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw. Ya. Idgham bigunnah ini dibacanya dengan dimasukkan dengan gunnah. Jadi kita ngikuti baik. Misalnya yadrib. Nah, di surat Al-Zalzalah wa may ya'mal. Nah, di situ wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Nah, nun di sini tahu tidak di mana? Tak terletak di bigunnah, di dalam bigunnah. Ada tahu? Ya? Oh iya. Non bertemu sama ya. Kenapa bertemu dengan ya? Karena dengan huruf bigunnah. Terus dibacanya dengan gunnah ya. Dibaca gunnah atau dimasukkan dengan gunnah. Jadi ngikutin wa may ya'mal. Ayo ikut. Wahid, ithnain, tsalatsa. Wa may ya'mal. Oke. Baik, di sini akan melanjutkan tentang idgham bila gunnah. Nah, bila gunnah ini apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam sama ra. Itu dibaca dengan tanpa gunnah atau
dibaca dengan dimasuki dengan guna. Mungkin sebelumnya itu guna dua. Bila guna. Di sini ada kasih contoh ayat surat Al-Baqarah yang di terakhir. Hudan lil muttaqin. Muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, lihat di sini bila gunanya di mana ini? Kalian tahu? Apa? sama lam. Oke. Fathah bertemu sama lam. Di sini. Terus dibacanya itu digunakan atau tidak digunakan? Ya. Cak ngikutin hudal lil muttaqin. Ya, ikut. Wahid ini talata. Hudal lil muttaqin. Baik tuh dari tiga ini dari idharati dengan beguna sama bila guna. Paham semua ya? Oke. Baik, selanjutnya itlaq. Ya. Itlaq ini apabila mensukun bertemu dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya. Huruf ba. Terus dibaca dong, diubah menjadi suami dengan guna. Contoh. Kalau itlaq ya. Nah, di sini kita ketemu mensuku sama banyak. Terus dibaca itu mana? Mim ba'di. Coba ulang. Mim ba'di. Nah, di sini kita tahu nun sukun dan iqab ini apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba, dibaca dengan diganti huruf mim. Oke, di sini paham? Paham. Kemudian yang terakhir, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan sisa huruf ta, ja, da, za, sya, sa, soto, tozo, tokoha. Intinya dari sisa-sisa yang pengertian ini ya. Baik. Di sini akan kasih contoh ikhfa hakiki itu ca. Oke. Di sini. Nah, coba dibaca dulu. Wahid, itnin, talata. Soffan soffa. Nah, dari sini kalian nggak tahu cara bacanya. Kenapa? Itu biasanya itu apa cara coba? Cara bacanya. Berarti dari kalian cara bacanya baik itu disamarkan. Nah, coba kalian ulangi lagi. Wahid, itnin, talata. Soffan soffa. Masya Allah. Kenapa di sini dibilang sofa? Ada yang tahu? Ya nanti. Masya Allah. Di sini apa? Fathah tadi bertemu dengan sok, bertemu dengan yang sesuai dengan huruf ikhfa. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan dari pengertian unsur penatan ini. Ada yang belum paham? Wes, ada yang belum paham wes? Paham? Paham? Yang lain paham semua ya? Baik. Oke, mungkin di sini baik yang bisa saya sampaikan. Jadi ini jadi pelajaran untuk kalian. Soalnya ini bagus untuk bagaimana kita di sini belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran
yang biar tidak salah. Supaya kalau misalnya kita salah sebut atau salah baca, itu tapi salah arti. Nah di situ kita yang apa? Yang takut salahnya di situ. Paham tuh? Oke, mungkin ini deh yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah, mohon maaf. Kalau Allah sudah mengampun. Barakallahu fiikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.